Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ayuni Andika Putri dari ES6 NIM E2019-2273. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan peradaban periode kenabian. Periode kenabian terdiri dua fase. Yang pertama fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Fase Mekah yang pertama yaitu metode dakwah Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua konten dakwah di Mekah. Yang ketiga bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi SAW, dan yang keempat faktor-faktor penolakan dakwah Nabi Muhammad. Nabi membangun peradaban itu mempunyai 3 metode. Metode pertama yaitu rahasia. Nabi secara sembunyi-sembunyi mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Dan yang pertama yang diajak oleh Nabi yaitu istrinya. Setelah istrinya, kemudian istrinya itu menerima ajakan Nabi Muhammad. Terus yang diajak selanjutnya yaitu sepupunya. Setelah itu sahabatnya, dan selanjutnya mengajak yang lain. Metode yang kedua yaitu secara terang-terangan di Mekah, berdakwah secara terang-terangan untuk mengajak membangun peradaban yang baru, peradaban yang menanamkan rasa cinta, peradaban yang saling menghormati sebagai manusia, hanya di ruang lingkup di Mekah saja. Metode yang ketiga yaitu terang-terangan di luar Mekah, yaitu Rasulullah terang-terangan menemui orang yang melakukan ibadah haji, terutama yang dari Madinah. Rasulullah mengajak untuk beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mengajak untuk saling menyayangi satu sama lain. Dan akhirnya dari jamaah haji ajaran Islam, dan berhasil banyak yang masuk Islam. Selanjutnya konten dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Tauhid adalah mengesahkan Allah, yang artinya Allah itu satu, yang berhak disembah itu hanya Allah. Maka kewajibannya hanya boleh beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran. Al-Quran itu turun kepada Rasulullah yang disebut ayat-ayat Makkiyah. Dan Al-Quran yang diturunkan di Mekah lebih banyak membicarakan tentang masalah tauhid. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi SAW. Ternyata banyak yang menolak dakwanya Nabi Muhammad dan menolak perjuangan Nabi dalam menanamkan peradaban yang islami, yang baik. Banyak yang menolak, ada 3 kelompok. Yang pertama menolak dengan cara lunak, dan yang kedua dengan cara semi lunak, dan yang ketiga dengan cara kasar atau keji. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penolakan dakwah Nabi. Kenapa penduduk menolak ajakan Nabi untuk menuju peradaban baru, peradaban tauhid, peradaban saling menyayangi, peradaban saling mencintai, peradaban tolong menolong, peradaban ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu karena bidang politik, kekuasaan. Yang kedua karena sosial, persamaan derajat sosial. Dan yang ketiga karena agama dan keyakinan. Keempat yaitu budaya taklid kepada nenek moyang. Dan yang kelima yaitu ekonomi. Dan sekarang fase Madinah. Yang pertama yaitu mendirikan masjid. Nabi Muhammad di tengah perjalanan mendirikan sebuah masjid. Masjid itu merupakan tempat penanaman nilai-nilai yang islami, tempat peradaban Islam yang baru. Yang kedua
mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Untuk memperkuat persatuan mereka dipersatukan agar satu sama lain saling tolong-menolong. Yang ketiga yaitu saling membantu antara sesama kaum muslim dan bukan muslimin untuk membangun peradaban yang dari Yasrib menjadi Madinah. Yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk membangun masyarakat yang baru. Bagaimana pemimpin politik kerjasama umat Islam, membangun ekonomi, membangun pasar, kemudian hidup sosial, bagaimana satu sama lain tolong-menolong. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, yakni dalam rangka sama mempertahankan Madinah. Dan yang keenam yaitu memperkuat kekuatan militer untuk menjaga Madinah supaya terlaksana peradaban yang ada di Madinah. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Yang pertama yaitu madrasah ilmiah, madrasah al-Arqam, madrasah Masjid Nabawi. Dan yang kedua Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Dan yang ketiga penerapan syariat Islam. Yang keempat pemeliharaan Al-Quran. Dan yang kelima peningkatan harkat dan derajat wanita. Yang keenam pengajaran baca dan tulis. Yang ketujuh pembangunan masjid. Yang kedelapan perkembangan sastra. Dan yang ke-9 penghapusan perbudakan. Yang terakhir yang ke-10 yaitu perkembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.